Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siti Nurhayati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang akad istisna dan aplikasinya yang ada di tempat tinggal saya. Nah, bagaimanakah akad istisna tersebut dan bagaimanakah contoh aplikasinya yang ada di tempat tinggal saya? Maka dari itu, saya akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman bahwa di tempat tinggal saya terdapat jenis akad istisna paralel. Mengapa saya memilih akad istisna ini sebagai bahan video saya? Karena menurut saya akad istisna yang ada di tempat tinggal saya ini termasuk akad yang paling unik. Daripada penasaran, mari kita tonton video penjelasan akad istisna dan aplikasinya ya. Mari kita tonton. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Adapun rukun dan ketentuan akad istisna, yaitu pelaku terdiri atas pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan model istisna yang berbentuk harga, ijab dan qabul atau serah terima. Adapun ketentuan akad istisna. 1. Pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Adanya pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Adapun ketentuan tentang objek akad, yaitu ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. 2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. 3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Yang selanjutnya yaitu ketentuan tentang barang. 1. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya tentang jenis, ukuran, atau mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. 2. Barang pesanan diserahkan kemudian hari. 3. Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 4. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. 5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. 6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 7. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Di sini saya akan memberikan contoh nyata tentang akad istisna yang berada di lingkungan tempat tinggal saya. Untuk contoh nyata pada akad istisna, saya akan mengaplikasikan dalam bentuk video animasi. Jika akad istisna pada umumnya terjadi akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau sani, di mana akad tersebut
seorang sani memiliki suatu barang untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh mustasni. Untuk akad istisna yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu akad istisna jenis paralel. Mengapa demikian? Karena akad tersebut dilakukan dengan cara pemesanan antara pemesan dan penjual. Akan tetapi, penjual juga melakukan akad dengan pihak lain atau subtraktor untuk memenuhi permintaan pemesanan. Nah, untuk orang yang melakukan praktek jual beli akad istisna jenis paralel ini bertempat tinggal di lokasi Jalan Raya Mojoagung, Peterongan, Jogoloyo, Jombang. Untuk praktek jual beli jenis akad istisna paralel dilakukan dengan cara beliau menjajaki daerah sekitar lokasi terdekat. Misalnya, daerah Mojoagung, Peterongan, dan Sumombito untuk mencari pelanggan setia untuk bisa melakukan jual beli dengan beliau. Untuk komoditi yang ditawarkan berupa perabotan rumah tangga, misalnya kompor, rak piring, barang-barang elektronik, misalnya seperti kulkas, TV, kipas angin, setrika, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, beliau juga menerima pesanan mebel berupa almari, meja makan dan kursinya, serta kursi ukir yang digunakan untuk ruang tamu. Untuk memenuhi pesanan pelanggan, beliau bekerja sama dengan pihak lain, seperti Toko Eka Jaya, Toko Al-Alamin, Toko Salim Baru Mojoagung, dan Mebel Pasuruan. Untuk teknik pembayaran yang ditawarkan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Pembayaran di muka secara keseluruhan. 2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan. 3. Pembayaran setelah penyelesaian barang. Untuk pelanggan, pembayarannya menggunakan dengan cara mengangsur setiap pada hari pasaran Jawa, yaitu pasaran Jawa Legi. Maka dari itu, setiap pada tanggalan Masehi jika terdapat pasaran Legi, beliau akan datang ke rumah si pelanggan yang bermaksud untuk membayar barang secara angsur. Pembayaran secara angsur ini tanpa adanya unsur riba, karena si penjual menjualkan barangnya kepada si pelanggan sesuai harga yang ada di toko. Seperti itulah contoh aplikasi akad istisna yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Cukup sekian informasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like-nya ya teman-teman.